Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Kita masih berada pada Pekan Prapaskah yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kemurahan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam, membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati, pikiran dan diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan sabda-Mu, menjadi anak-anak misioner yang mengasihi sesama. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi orang baik itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kita seringkali berhadapan dengan orang lain, dengan sesama kita, bahkan dengan teman kita saat kita melakukan perbuatan baik. Bisa saja mereka mencurigai apa yang kita lakukan sebagai bentuk pencitraan, merasa sok, pura-pura, memiliki tujuan tertentu, dan sebagainya. Tidak mudah melakukan hal baik, tetapi kita harus terus melakukannya. Maka kita harus selalu
meletakkan semua sabda Allah di dalam diri dan pikiran kita, agar semua perbuatan baik yang kita lakukan itu semata-mata karena kita menghendaki agar Allah sendiri yang memimpin hidup kita. Kita tidak boleh mudah digoyahkan hanya oleh karena perkataan orang lain terhadap perbuatan baik kita. Disitulah justru perbuatan baik kita itu dimurnikan tujuannya. Apakah benar seperti yang mereka katakan bahwa kita hanya pencitraan saja? Ataukah memang benar sesungguhnya demikianlah perilaku kita yang sesungguhnya atau yang seasli mungkin? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana saat kita kemudian memperhatikan orang lain berbuat baik, maka kita juga tidak boleh memiliki penghakiman atau menuduh seseorang melakukan pencitraan atau hanya melakukan perbuatan baik untuk tujuan tertentu. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa orang-orang Farisi selalu merasa bahwa diri mereka baik, sehingga pada saat ada orang lain yang melakukan perbuatan baik, mereka menuduhnya. Menuduh hanya melakukan pencitraan, menuduh yang tidak baik, bahkan menuduh yang dilakukan itu adalah untuk kuasa jahat. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi pelaku sabda yang baik, yang benar, dan kita tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga perbuatan baik kita itu semata-mata memang untuk Tuhan sendiri. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Diri kita sendiri yang menjawabnya. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang selalu setia menjadi pelaku sabda Allah. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selesaikan dengan sungguh-sungguh. Dan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Selalu kita gunakan moto kita, Children Helping Children. Dan semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.